Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dini Candika Sumara dengan NPM 221506126 dari PSTIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir praktikum judul 1, Pengenalan Embedded System. Dalam hal ini adalah merangkai ulang dua rangkaian pada modul 1 praktikum Embedded System di WOKWI. Oke, jadi terdapat dua percobaan. Yang pertama adalah percobaan Blink dan yang kedua adalah percobaan traffic light sederhana. Di sini ada percobaan Blink dan di sini ada traffic light sederhana. Baik, untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai percobaan Blink. Sebelum itu, untuk autornya adalah saya sendiri ditunjukkan dengan diagram JSON di sini, autor Dini Candika. Baik, untuk percobaan ini akan membuat LED berkedip secara periodik menggunakan Arduino Uno. Terdapat beberapa alat dan bahan atau komponen yang digunakan, yaitu yang pertama adalah Arduino Uno-nya yang merupakan papan microcontroller yang akan mengontrol LED dan mengatur pola kedipnya. Kemudian di sini ada breadboard yang digunakan untuk membuat sirkuit dengan menyusun dan menghubungkan komponen elektronika seperti Arduino, LED, resistor, tanpa harus melakukan soldering. Selanjutnya di sini ada kabel jumper. Nah, kabel jumper ini digunakan untuk menghubungkan pin-pin pada Arduino dengan komponen lainnya di breadboard, memungkinkan arus dan sinyalnya itu untuk mengalir dengan benar. Di sini ada dua kabel jumper. Nah, selanjutnya ada juga LED. Nah, LED ini di sini ada satu, merupakan komponen yang berfungsi sebagai lampu yang akan berkedip. LED ini memiliki dua terminal, ada anoda atau positif dan juga katoda negatif, yang harus tersambung ke pin output Arduino. Kemudian terdapat resistor yang digunakan untuk membatasi arus yang mengalir ke LED. Ini penting karena LED itu memiliki tegangan operasi yang lebih rendah daripada tegangan output Arduino. Tanpa resistor, LED bisa terlalu terang dan juga bisa rusak gitu LED-nya. Untuk kaki LED yang sebelah kanan itu, yang kanan ini, itu tuh merupakan arus positif. Yang mana arus positif ini diberi dengan resistor yang berguna untuk menstabilkan tegangan, sehingga ketika tegangan microcontroller ini mengirim ke LED dan LED menerima, itu dibutuhkan resistor untuk meminimalisir tegangan, karena jika tegangannya berlebihan, seperti yang telah saya jelaskan tadi, akan membuat LED-nya itu rusak. Nah, arus resistor ini akan ke pin 13 di sini sebagai sinyal pin input. Nah, untuk arus negatifnya itu akan ke ground. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk codingannya atau source code-nya. Di sini ada 10 line. Untuk line pertama itu adalah void setup. Itu merupakan fungsi khusus yang dieksekusi sekali saat program pertama kali dijalankan. Di dalam fungsi setup ini, perintahnya itu terdapat pin mode, LED built-in output. Digunakan untuk mengatur pin LED built-in sebagai pin output, yang berarti pin tersebut itu akan digunakan untuk mengirimkan sinyal listrik ke LED. LED built-in ini biasanya ada di pin 13. Kemudian ada void loop. Jadi void loop ini merupakan fungsi khusus yang dieksekusi secara terus-menerus setelah fungsi setup. Hal ini karena di dalam looping tidak ada indikator untuk memberhentikan loopingnya. Nah, di dalam fungsi loop ini terdapat perintah digital write LED built-in hide, digunakan untuk menyalakan LED dengan menetapkan tegangan tinggi ke pin LED built-in.
Nah, kemudian di sini ada delay-nya, itu 1000, itu digunakan untuk menunda eksekusi program selama 1000 milidetik atau 1 detik. Nah, di sini di bawahnya itu, di baris ke-8 itu ada perintah juga LED write, LED built-in low, yang mana digunakan untuk mematikan LED dengan menetapkan tegangan rendah ke pin LED built-in. Diikuti oleh baris ke-9 itu ada delay 1000 untuk menunda eksekusi selama 1 detik atau 1000 milidetik. Nah, di sini langsung aja kita jalankan simulasinya. Apabila dijalankan akan seperti ini. Jadi outputnya itu LED akan berkedip secara periodik. Jadi apabila LED menyala itu, maka sinyalnya itu high, sementara jika LED-nya mati, itu sinyalnya low. Selanjutnya, saya akan beralih ke percobaan 2, yaitu percobaan traffic light sederhana. Untuk komponennya sebenarnya sama seperti percobaan pertama, di mana ada Arduino Uno yang merupakan papan microcontroller yang akan mengontrol LED dan mengatur pola berkedipnya. Kemudian juga ada breadboard, digunakan untuk membuat sirkuit dengan menyusun dan menghubungkan komponen elektronika seperti Arduino, LED, dan resistor tanpa harus melakukan soldering. Selanjutnya ada kabel jumper untuk menghubungkan pin-pin pada Arduino dengan komponen lainnya di breadboard dan memungkinkan arus dan sinyal untuk mengalir dengan benar. Kemudian ada juga di sini LED. LED-nya tuh ada 3 di sini untuk lampu yang akan berkedip. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa LED ini memiliki 2 terminal, yaitu positif dan juga negatif, yang harus tersambung ke pin output Arduino. Kaki negatif akan ke negatif breadboard di sini. Kemudian nanti breadboard-nya ini akan dihubungkan ke ground di Arduino. Di sini, ini, yang kabel hitam. Sementara arus positif dari LED-nya itu akan terhubung ke resistor. Dan nantinya si resistor ini akan terhubung ke pin-pin pada Arduino. Misalkan di sini lampu hijaunya itu kesambung pin 12, terus tuh yang kuning itu kesambung ke pin 8, kalau yang merah itu kesambung ke pin 7. Seperti yang kita ketahui bahwa resistor itu digunakan untuk membatasi arus yang mengalir melalui setiap LED. Gitu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai source code atau codingan untuk percobaan ini. Jadi program untuk mengatur traffic light ini ada 3 lampu yang masing-masing mewakili lampu merah, kuning, dan juga hijau. Untuk baris ke-1 hingga ke-3, untuk baris ke-1 hingga ke-3 itu terdapat pendeklarasian yang mana merupakan definisi konstanta yang mengkaitkan nomor pin Arduino dengan setiap lampu LED. Misalkan ini pin 1 itu didefinisikan sebagai pin 7. Di sini 7-nya itu kan tadi yang warna merah. Terus itu yang pin kedua itu didefinisikan sebagai pin 8. Yang 8 itu kan tadi adalah yang kuning. Dan yang terakhir itu adalah LED pin 312. Berarti yang hijau karena dia kesambung ke pin 12. Nah, kemudian pada baris ke-4 itu terdapat deklarasi delay time itu 1000, merupakan definisi konstanta yang menentukan waktu
waktu dalam milidetik, jadi itu antara setiap perubahan status lampunya. Misalkan kayak lampu merah ke kuning itu tuh jarak atau delay time-nya adalah 1 detik. Tuh. Kemudian di sini baris kelima itu ada void setup, yang mana fungsi khusus yang dieksekusi pertama kali saat program pertama kali dijalankan. Di dalam fungsi setup ini terdapat perintah pin mode LED pin 1 output, kemudian pin mode LED pin 2 output, kemudian ada pin mode LED pin 3 output, yang mana digunakan untuk mengatur pin-pin yang terhubung ke LED sebagai outputnya. Selanjutnya pada baris ke-10 terdapat void loop, merupakan fungsi khusus yang dieksekusi secara terus-menerus setelah fungsi setup selesai dieksekusi. Sama seperti percobaan yang pertama, di sini loop-nya itu tidak ditentukan indikatornya, jadi dia terus-menerus looping sampai program itu selesai. Di sini saya ada 3 kondisi. Untuk kondisi pertama itu sinyal analog mengirim sinyal ke pin 1 dengan sinyal high. Kemudian sinyal pin 2 dan pin 3 itu dia low. Sehingga nanti hasilnya adalah lampu merah itu menyala, sedangkan lampu kuning dan lampu hijau itu mati. Seperti yang kita tahu untuk pin 1 tadi kan adalah yang lampu merah. Kemudian untuk baris ke-14 itu menunggu selama delay time-nya itu 1 detik yang telah ditentukan pada baris ke-4 tadi. Untuk kondisi kedua, itu sinyal analog mengirim sinyal ke pin 2 itu high. Kemudian sinyal pin 1 dan 3-nya itu low. Sehingga nanti hasilnya lampu merahnya itu mati, lampu kuningnya menyala, dan lampu hijaunya mati. Kemudian untuk baris ke-18 sama seperti sebelumnya, menunggu selama delay time-nya itu 1 detik yang telah ditentukan pada baris ke-4 tadi. Kemudian untuk kondisi yang terakhir, itu sinyal analog mengirim sinyal ke pin 3 itu dengan sinyal high. Kemudian sinyal pin 1 dan pin 2-nya itu low, sehingga nanti hasilnya adalah lampu merahnya itu mati, lampu kuningnya mati, dan lampu hijaunya menyala. Kemudian pada baris kedua-dua, delay time ini untuk menunggu selama delay time 1 detik atau 1000 milidetik yang telah ditentukan pada baris ke-4 tadi. Jadi proses ini tuh akan terus berulang sehingga lampu akan berpindah dari merah ke kuning, terus tuh ke hijau, kemudian kembali lagi ke merah. Seperti meniru pola lampu lalu lintas yang sesungguhnya. Di sini langsung aja kita jalankan simulasinya. Jadi setelah dijalankan seperti ini. Baik, sekian penjelasan saya mengenai tugas akhir judul 1 Praktikum Embedded System. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.